Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah dan para pemirsa channel dakwah Trio KL Gibran, selamat berjumpa kembali dengan saya untuk melanjutkan rutinitas kita, yaitu telaah atau ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada episode yang ke-12. Untuk itu mari langsung kita buka kitabnya, yaitu halaman 5 baris kedua dari atas. Baik, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama li sab'i khishalin. Ash-shalawatil khamsi ma'al imami wa mujalasatil ulama'i wa ibadatil maridi wa tasbi'il janazati wa sa'il ma'i wa sulhi bainal ithnaini wa ikramil jari wal yatim. Fa ahris ala dzalika. Hadirin para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diawali dengan ya Ali, wahai Ali. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khishalin. Tamanna Jibrilu, sangat berharap malaikat Jibril, ayyakuna min bani Adam, ada daripada anak-anak Adam, yaitu anak-anak keturunan Nabi Adam. Siapa mereka? Yaitu seluruh manusia, termasuk kita ini adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa. Itu kalau kita orang yang beriman pada Allah, termasuk beriman bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang diciptakan melalui Nabi Adam dan Hawa. Jadi kita adalah keturunan Nabi Adam. Namun kalau kita nggak beriman, berarti kita meyakini teori-teori yang mengatakan bahwa manusia itu bukan keturunan Adam. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu keturunan kera, yang kita kenal dengan teori Darwin, dan lain sebagainya. Namun kita adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah, kepada para Rasul, para Nabi, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada hari akhir, kepada ketentuan Allah, ya, dan 6 rukun iman. Termasuk kita beriman, mengimani ini, bahwa Nabi Adam adalah nenek moyang kita. Maka apa? Sangat berharap ini malaikat Jibril ada daripada kita semua ini, ya, anak-anak Adam, umatnya Rasulullah SAW, li sab'i khishalin, untuk melakukan 7 perkara atau 7 hal. Yang mana 7 hal ini sangat berkait erat dengan masalah hubungan sosial atau hubungan antar manusia, hubungan sesama muslim. Yang pertama adalah as-shalawatil khamsi ma'al imami, yaitu sholat 5 waktu bersama imam. Maknanya adalah sholat berjamaah, dan yang paling afdal adalah berjamaah di masjid. Subhanallah, hadirin para jamaah. Begitu pentingnya perihal sholat 5 waktu, sholat fardu yang harus bersama imam, harus berjamaah, terutama di masjid ini. Bahkan sholat berjamaah di masjid itu boleh dikatakan merupakan barometer militansi keimanan seseorang. Artinya belumlah dikatakan punya iman yang mantap, punya keimanan yang bagus, sebelum dia bisa menjaga istiqomahnya dalam sholat berjamaah di masjid ini.
Bahkan dalam sabda yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa besok di padang mahsyar saat seluruh manusia dibangkitkan di hari kebangkitan, di padang mahsyar dikumpulkan dengan terik matahari yang sangat panas, kemudian petir menggelegar dan berlangsung bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun, menunggu nasibnya yang belum jelas manusia pada ketakutan. Ya, menunggu nasibnya di yaumil hisab atau hari perhitungan. Mereka takut, haus, lapar. Ada 7 kelompok yang mendapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka tidak takut, mereka tidak haus, mereka tidak lapar. Salah satu dari 7 kelompok itu adalah, kata Rasulullah, ar-rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang yang hatinya terpaut dengan masjid saat hidup di dunia ini. Maka barang siapa yang senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid, maka dia termasuk orang yang akan mendapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malaikat Jibril, ya, sebagai sahabatnya Rasulullah, dia sangat berharap ada di antara kita ini rajin as-salawatil khamsi ma'al imam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat malaikat Jibril harapkan, wa mujalasatil ulama'i, dan duduk bersama ulama. Maknanya adalah duduk di majelis-majelis taklim atau majelis-majelis ilmu. Menyediakan hatinya untuk mendapatkan nasihat-nasihat atau mauidhah hasanah demi kedamaian, demi ketenangan jiwa dan hatinya ini. Mengapa? Li'annal ilma hayatal qalbi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan hati. Rasulullah sampai mengingatkan dalam sabda yang lain, idza madu 'alal mu'min arba'una subahan. Ketika telah berlalu atau telah lewat, ya, seorang mukmin arba'una subahan, selama 40 pagi atau 40 pagi, walam yujalisul ulama, tanpa duduk bersama ulama. Maknanya adalah 40 hari seorang mukmin tidak mendengar nasihat-nasihat ilmu, tidak mendapatkan pencerahan ilmu agama. 40 hari saja. Maka apa kata Rasulullah? Qasa qalbuhu, hatinya akan keras. Hati yang keras adalah hati yang anti nasihat dan berjubel berbagai penyakit di dalamnya. Kalau sudah demikian, maka wajah sarul kabair, akan mudah condong kepada dosa-dosa besar. Mudah terpengaruh kepada hal yang tidak baik. Mudah untuk berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu hati yang keras. Itu baru 40 hari saja. Makom di atasnya keras. Yaitu man faraqul ulama, kata Rasulullah, barang siapa yang memisahkan diri dari ulama. Jadi bukan cuma 40 hari, namun dia sudah antipati terhadap para ulama. Alergi terhadap ilmu. Tidak mau sama sekali untuk hadir di majelis taklim, untuk duduk bersama ulama. Maka mata qalbuhu, hatinya akan mati. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Dan setelah itu, wa amiya an ta'atillahi ta'ala, dan otomatis dia akan buta daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat penting, ya, sampai malaikat Jibril berharap agar kita ini wa mujalasatul ulama, duduk bersama ulama. Kita sempatkan. Berikutnya yang ketiga yang sangat diharapkan oleh malaikat Jibril, yaitu wa ibadatil marid, yaitu menengok atau menjenguk orang yang sedang sakit. Subhanallah. Ini bentuk kepekaan sosial, bentuk kepedulian sosial, dan manifestasi daripada hablum minan nas, hubungan antar manusia. Ketika ada saudara kita, tetangga kita, teman kita, atau siapa yang kita kenal sedang sakit, maka sebenarnya dia punya hak untuk ditengok, dikunjungi, diberikan perhatian. Dan otomatis itu merupakan kewajiban bagi muslim yang lainnya. Itulah antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya,
Yaitu yang keempat, malaikat Jibril sangat berharap wa tasbi'il janazati, yaitu mengiringi jenazah. Subhanallah. Ketika ada teman kita, saudara kita, ya jamaah kita mungkin meninggal dunia, maka kita punya kewajiban, ya walaupun fardu kifayah hukumnya ya, namun kita punya kewajiban untuk wa tasbi'il janazah, mengiringi jenazahnya. Makna mengiringi jenazah ini pertama adalah ikut menyaksikan, bahkan mungkin ikut memandikan ya jenazah. Yang kedua yaitu ikut mensolati, dan yang ketiga ikut mengantarkan sampai ke pemakamannya. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ikut memandikan, menyolati sampai memakamkan, dia akan mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Subhanallah. Ini bukan berarti hitung-hitungan pahala, bukan. Namun gambaran begitu besarnya pahala bagi kita kalau kita ikut menyertai jenazah saudara kita yang sedang meninggal dunia itu. Berikutnya, yang kelima, ya, wasyaqil ma'i. Ya, malaikat Jibril sangat berharap agar kita ini wasyaqil ma'i. Apa itu? Yaitu memberikan minuman. Maknanya adalah membantu orang lain yang sedang kesusahan, memberi minum tatkala ada yang kehausan, memberi makanan kepada orang yang kelaparan, membantu orang yang sedang kesusahan, bahkan bisa membayar hutang-hutangnya orang-orang yang dilanda, terlilit oleh hutang misalnya, kalau kita mampu di situ. Subhanallah. Bentuk kepedulian sosial, punya empati dan simpati kepada sesama kita ini. Begitu indahnya, ya, begitu harmonisnya. Ini hablum minan nas, tuntunan dari Rasulullah SAW. Kalau kita jalankan, kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat ini, maka akan tercipta kehidupan yang sangat harmonis, ya, berjalan dengan baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyaqil ma'i, itu yang kelima. Berikutnya, malaikat Jibril sangat berharap, yaitu wasulhi bainal ifnaini, memperbaiki hubungan antara 2 orang. Maknanya apa? Ketika ada 2 orang mukmin sedang berseteru, sedang ada masalah, sampai tidak saling menyapa, maka kita berusaha untuk mendamaikannya, memperbaiki hubungan keduanya itu. Ini termasuk salah satu keutamaan yang Allah perintahkan di sini. Wasulhi baina ifnaini, yaitu mendamaikan hubungan antara 2 orang yang sedang bermasalah. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ikhwatun. Taknya tak marhutah. Ya. Ada seorang habaib menggambarkan tak marhutah ini ya. Bentuknya kan bulat. Agak bulat ini. Menggambarkan begitu kuatnya ikatan persaudaraan antara orang beriman itu. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka itu perbaikilah hubungan di antara kalian. Subhanallah, ini para jamaah. Jadi sebenarnya ya, secara fakta bahwa antar kita, antara sama orang beriman dalam pergaulan, itu kadang-kadang Allah uji. Adanya masalah, adanya perbedaan pendapat, ya, tidak ada kesamaan dalam suatu hal yang membuat hubungan menjadi retak atau tidak baik. Itu ujian dari Allah. Namun di sisi lain ada perintah, fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan itu ya, di antara kalian, dan itu ibadah buat kita. Wasulhi baina ifnaini, dan perbaikilah hubungan antara keduanya. Subhanallah. Islam itu indah sekali. Dan berikutnya yang terakhir, yang ke-7 ya. Wa ikramil jari wal yatimi. Di malaikat Jibril sangat berharap umat Rasulullah, anak-anak Adam ini, wa ikramil jari wal yatimi, yaitu memuliakan tetangga dan memuliakan anak-anak yatim. Subhanallah ya. Memuliakan tetangga itu bermakna apa? Kita harus baik, punya hubungan yang baik dengan tetangga kanan kiri. Saling menghormati, saling menghargai, saling mensupport, saling memberi hadiah, tidak menyinggung perasaannya.
tidak menyakiti, dan lain sebagainya. Itu wa ikramil jari, saling memuliakan dengan tetangga itu. Bahkan belum dikatakan seseorang punya iman yang kafah, yang sempurna, sebelum dia memuliakan tetangganya. Dan lidah dan tangannya tidak membahayakan bagi tetangganya. Kalau sudah demikian, maka termasuklah dia orang mukmin yang sempurna. Subhanallah. Wal yatimi, dan kepada anak-anak yatim. Ketika kita sedang lapang rezeki, kita berikan santunan, kita usap kepalanya dengan penuh kasih sayang, kita muliakan. Ini anak-anak yatim. Subhanallah, ini sangat mulia sekali. Dan punya sisi pahala yang tinggi, ya, punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arish ala dzalika, maka bersegeralah ala dzalika, kepada hal yang demikian itu, kata Rasulullah. Ya, 7 perkara. Ya, Rasulullah berwasiat pada Sayyidina Ali, yang mana ini malaikat Jibril sangat gregetan, sangat berharap, ya. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisal, untuk melakukan 7 perkara ini kepada kita semua anak Adam ini, yang sudah kita bahas, ya, ketujuhnya tadi itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus dan terus meningkatkan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, ya, sehingga kita punya manfaat, ya, bagi orang lain. Karena khairun nas, sebaik-baik manusia, indallahi ta'ala, di sisi Allah adalah anfa'uhum linnas, yaitu orang yang punya manfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menyimak, dan sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.